sambil menunggu teman-teman yang lain join, kita mungkin buka saja dulu kita malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sultra Cerdas, Bapak Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Sultra Cerdas, Bapak Ibu Guru hebat yang malam ini sudah join di meeting. Selamat malam saya ucapkan dan selamat bergabung. Alhamdulillah malam ini kita kembali masih kekuatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat mengikuti kegiatan rutin Sultra Cerdas yaitu video conference yang dilaksanakan setiap Kamis malam atau tepatnya malam Jumat ya. Dan hari Kamis ini bertepatan dengan tanggal 21 November 2019, Sultra Cerdas kembali mempersembahkan sebuah video conference edukasi memasuki episode ke-9. Jadi pegangannya masih dengan motonya belajar tanpa henti, berbagi tanpa batas. Maka Vikon Sultra Cerdas malam ini akan berbagi strategi bagaimana implementasi program 100 website gratis untuk sekolah. Dan pemateri kita malam ini yang akan memaparkan materi tersebut tentunya tidak asing lagi ya di dunia Vikon, Bapak Baharudin. Dan kembali lagi saya Sultan Ciryani Indra dengan senang hati akan menemani Bapak Ibu sekalian memandu jalannya video conference kita malam ini dengan harapan semoga ikon edukasi kita malam ini bisa membawa manfaat bagi Bapak Ibu Guru sekalian. Saya mungkin perkenalkan kembali kepada kita. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang belum mengenal beliau. Nama lengkapnya Bapak Baharudin SPD Eskom MPD. Beliau adalah guru hebat yang inspirasi. Hari-harinya bertugas di SMA Negeri 4 Kendari sebagai guru bahasa Inggris. Dilahirkan di Bonea tanggal 25 September 1979. Artinya saat ini beliau berusia 40 tahun dengan latar pendidikan S1 Bahasa Inggris pada tahun 2005 dan S1 Sistem Komputer tahun 2012 dan juga beliau menyelesaikan studi S2 tahun 2017 pada jurusan konsentrasi pengetahuan bahasa. Tentunya banyak pengalaman pelatihan, pekerjaan sebagai trainer dan proyek-proyek IT yang pernah beliau ikuti dan beliau laksanakan. Mungkin beberapa di antaranya, mungkin kalau saya sebutkan terlalu banyak ya, tapi beberapa di antaranya itu adalah beliau pernah menjadi staf teknisi CV Polonet Intermedia Konsultan 2005-2006, kemudian trainer ICT Center di bawah binaan Direktorat Pembinaan SMK tahun 2006, staf teknik pada konsultan manajemen wilayah program pengentasan kemiskinan perkotaan P2KP, kemudian trainer pada PT Telkom Kendari dalam kegiatan Internet Goes to School tahun 2007. Kemudian beliau adalah kepala unit lab komputer ST66 tahun 2008 sampai 2012, tim developer website dan sistem informasi jadwal sidang PN Bau-Bau tahun 2009, kemudian site executive officers Sultra Host 5 Media Konsultan tahun 2009 sampai saat ini, kemudian tim developer website Bapeda Provinsi Sultra 2010, kemudian trainer pengembangan pusat sumber belajar PSB di bawah binaan Direktorat. Dan banyak lagi yang sudah beliau lalui. Kemudian sudah banyak juga beliau menjadi presenter di video conference, baik itu di Sehan dalam jaringan atau sadar, kemudian di Selasaan, kemudian
Beliau adalah instruktur VCT dari batch 3 sampai batch 5 di Siap Connect tahun 2019. Kemudian sempat menjadi presenter workshop pembuatan e-modul SMA rujukan SMA 4 dan SMA 1. Dan terakhir, beliau menjadi presenter pada Halukoleo International Conference on Education tahun 2019. Mohon maaf mungkin Pak Baharudin, saya tidak banyak ini kalau saya sebutkan semua saya hanya menyebutkan beberapa saja yang saya bisa sebutkan. Baiklah Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tema materi kita malam ini adalah berbagi sambil belajar bagaimana strategi implementasi program 100 website gratis untuk sekolah. Perkembangan teknologi informasi website sekarang ini, khususnya teknologi internet ya, banyak sekali potensi dan juga sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Website sekolah saat ini tengah website sekolah memperoleh perhatian tanggapan yang sangat bagus dari berbagai pihak, baik dari tenaga pendidikan, siswa maupun masyarakat. Sebab pentingnya website bagi sekolah tidak hanya sekedar dan mendapatkan informasi terbaru terkait pendidikan, namun juga bisa memberi kesan baik dan juga profesionalisme untuk sekolah. Kalau yang biasa saya lihat, manfaat keberadaan website sekolah itu selain sebagai media informasi akademik bagi siswa dan orang tua siswa, juga sebagai media untuk memaparkan prestasi-prestasi yang sudah pernah diraih oleh sekolah. Juga di situ ada galeri foto sekolah, kemudian media untuk menginformasikan kabar terkini dari sekolah, tempat menampilkan struktur organisasi sekolah yang ada ya, kemudian media informasi bagi masyarakat luas, misalnya ingin mengetahui visi misi kegiatan-kegiatan sekolah serta fasilitas yang dimiliki dan juga jurusan yang dimiliki oleh sebuah sekolah. Jadi website itu yang saya tahu juga sebagai media promosi sekolah dalam mencari peserta didik baru. Jadi media informasi tentang kelulusan siswa dan alumni, tampilkan dokumentasi profil sekolah atau video-video kegiatan, dan masih banyak lagi manfaat lainnya yang dirasakan oleh pihak sekolah, siswa, maupun masyarakat dengan keberadaan website sekolah. Dan adanya website sekolah juga tentu akan menjadi nilai plus dan meningkatkan citra sekolah. Dan kalau kita biasa melihat tampilan sebuah website sekolah, maka tentu mengembangkan website sekolah tersebut tidak sesederhana yang kita bayangkan. Nah, untuk mengembangkan website sekolah tersebut, ada beberapa hal yang menjadi persyaratan ataupun kebutuhan. Apa saja sih kebutuhan yang dimaksud dan bagaimana pemanfaatannya? Untuk menjawab rasa penasaran Bapak Ibu, maka jangan kemana-mana, tetap stay tune di room meeting kita, simak dengan seksama, karena kita akan temukan jawabannya dalam pemaparan materi malam ini, insya Allah bisa menjadi inspirasi bagi kita. Namun sebelum itu, saya sampaikan beberapa hal mengenai kegiatan kita pada Vicon malam ini, bahwa kegiatan ini itu ada 2 sesi ya, yang mana sesi pertama itu pemaparan materi nanti oleh presenter, dan sesi kedua kita akan isi dengan diskusi, sharing dan tanya jawab. Mungkin banyak hal yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan, maka Bapak Ibu nanti bisa mengajukan pertanyaan sambil presentasi berlangsung dengan cara mengetikkan pertanyaan di room chat. Atau mungkin Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya, nanti pada sesi keduanya Bapak Ibu bisa mengklik gambar hand, ya, picture hand, dan saya akan mengaktifkan mikrofon Bapak Ibu untuk bertanya. Dan juga Bapak Ibu, selama proses presentasi berlangsung, sambil menyimak materi, panitia telah membagikan presensi di room chat. Mohon ya kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi presensi yang telah disiapkan panitia. Dan atas kerjasama yang baik, saya selaku host mengucapkan terima kasih. Baiklah, efisiensinya waktu, kita langsung saja melangkah ke agenda pertama kita malam ini, yaitu kita akan mendengarkan paparan materi yang menarik, strategi implementasi program 100 website gratis untuk sekolah. Selamat menyimak Bapak Ibu guru hebat, dan
kepada Bapak Presenter, Bapak Baharudin, saya persilahkan. Silahkan Pak. Iya, Bu Indah, posisi presenter sekarang masih ada sama Bu Indah. Bisa di-share? Ya, mohon maaf ya Pak. Maaf ya. Ya, sudah Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam Bapak Ibu peserta video conference di Sultra Cerdas. Senang kembali bersua dengan Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Selamat bergabung di video conference Sultra Cerdas. Izinkan kami menyampaikan informasi sederhana ini, semoga bisa bermanfaat. Sesuai dengan tema yang diedar pada flyer ataupun teks narasi di media sosial, bahwa topik kita malam hari ini adalah strategi implementasi program 100 website gratis untuk sekolah. Saya terlebih dahulu. Ya. Mohon maaf, Bapak Ibu bisa melihat layar presentasi saya? Iya, bisa Pak. Iya. Strategi implementasi program 100 website gratis untuk sekolah. Jadi, mengawali paparan kami malam hari ini, Bapak Ibu, bahwa program 100 website gratis untuk sekolah ini memang merupakan satu upaya kami mencoba membantu sekolah-sekolah, terutama yang sudah memiliki fasilitas akses internet tapi belum bisa dioptimalkan untuk implementasi pembuatan website untuk sekolah, sehingga coba kami pada malam hari ini coba membagikan sedikit informasi tentang bagaimana sih strategi kita bisa mengimplementasikan program 100 website gratis untuk sekolah ini. Apa sih yang pertama-tama mungkin kita perlu menyimak terlebih dahulu, apa sih itu website. Jadi saya mengutip dari salah satu website yang ada di Indonesia. Jadi sebuah website adalah sebuah kumpulan halaman web. Jadi website adalah kumpulan halaman web. Jadi kalau saya kira ini Bapak Ibu sudah bisa memahami bahwa dia saling terhubung, ada link satu dengan yang lainnya yang dapat diakses tentu melalui homepage menggunakan browser seperti Google Chrome dan lainnya. Kemudian kebutuhan kita mengimplementasikan website ini sebenarnya yang pertama adalah domain ya. Jadi domain itu Bapak Ibu sebetulnya yang sering kita akses ada .org, .gov, .sch.id, .com, .edu dan sebagainya, itulah domain. Kemudian yang bagian tengah ini ada content management system Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu peserta Vicon yang sama berbahagia, biasanya ketika kita ingin membangun sebuah website, maka kita kepikiran mau pakai program apa, mau panggil siapa untuk mengembangkan sistemnya, kemudian siapa yang akan mengupdate, siapa yang akan melakukan maintenance, dan seterusnya. Dan yang paling rumit biasanya kita kepikiran untuk bagaimana sih kita membuat
programnya gitu ya. Bagaimana supaya website kita bisa secure dari serangan hacker dan seterusnya. Ini yang ini yang menjadi kendala. Yang terakhir itu adalah hosting. Nah, ketiga bagian ini sebentar nanti kita akan coba praktekkan satu persatu. Lalu kita masuk pada bagaimana sih strateginya, supaya kita bisa benar-benar mewujudkan website gratis itu. Nah, kita lanjut di slide berikutnya. Mengapa kita menggunakan CMS atau Content Management System? Nah, CMS ini pertama mudah ya, mudah, tanpa skill coding pun kita sudah bisa menggunakan ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah WordPress, Drupal, Joomla, Mambo, dan jenis-jenis content management system yang lain. Itu tanpa skill coding pun kita sudah bisa dapat membuat sebuah website untuk sekolah. Kemudian CMS itu umumnya sudah user friendly, dikembangkan oleh suatu komunitas tertentu yang memang punya misi sosial untuk bisa membantu lembaga, instansi ataupun lembaga pendidikan untuk mengembangkan website tanpa ada kemampuan dasar kemampuan coding yang memang tidak biasanya ditangani oleh tenaga-tenaga ahli tertentu. Kemudian dia user friendly artinya CMS itu umumnya dia dapat digunakan secara mudah gitu, karena developernya itu sudah membuat sedemikian rupa agar mudah digunakan oleh para pengguna website itu. Kemudian support dari komunitas. Jadi content management system ini banyak mendapatkan support dari komunitas. Nah, kalau Bapak Ibu pernah menggunakan WordPress, maka dokumentasi daripada error dan error handling daripada penggunaan WordPress itu dia tersebar secara gratis, secara bebas, dan bisa saling bantu oleh komunitas-komunitas yang tidak terbatas jumlahnya dari seluruh dunia. Kemudian simple CMS ini biasanya sangat sederhana dan tidak terlalu banyak membutuhkan resource server yang besar gitu. Ya butuh, sehingga ini sebetulnya salah satu strategi bahwa ketika kita mau mengembangkan satu website yang gratis, maka pilihannya juga jatuh kepada CMS. Mengapa? Karena kalau kita harus membeli coding atau mendevelop satu website dari nol sampai jadi menggunakan baik itu framework seperti program-program yang populer, CodeIgniter, kemudian Laravel atau Symfony dan lainnya, maka kita akan kena pembiayaan yang cukup besar, karena para pengembang Laravel itu mereka sudah bekerja pengembang framework itu, atau bahkan dia natif PHP misalkan di program yang paling populer PHP untuk web ini, itu juga sudah tidak membutuhkan biaya yang cukup besar gitu. Sehingga pilihannya mau gratis ya larinya ke CMS. Kenapa? Karena memang CMS ini gratis dan dia open source atau kode-kodenya bisa dibuka, dimodifikasi secara bebas, dan juga bisa mengcustom, menambahkan modul-modul yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, tipe hosting ini ada 3 macam. Sebetulnya cukup banyak, cuman kita juga pada malam hari ini saya akan perkenalkan ada 3. Nanti sebentar kita dalam prakteknya akan mencoba mendemokan bagaimana cara mengakses colocation server, kemudian bagaimana virtual private server, dan bagaimana pula
dengan share hosting. Barangkali 3 item tadi yang menjadi prasyarat, kita akan masuk pada strateginya. Jadi Bapak Ibu, seperti apa strategi yang saya maksud dalam implementasi 100 website untuk sekolah ini, bahwa sebetulnya jika kita punya keinginan besar untuk mencoba membantu sekolah, dia bisa bukan hanya 100, bahkan unlimited website itu bisa kita serve ke sekolah itu secara gratis. Ya tentu sebetulnya tidak sepenuhnya gratis, karena memang di dalam terutama yang ketiga hal yang terakhir ini, colocation server, virtual private server, dan share hosting, ini umumnya dia premium gitu. Tapi kan ada alternatif juga, dia biasanya share host, cuma zero, biasa disebut dengan zero hosting, dan lainnya yaitu free hosting. Cuman untuk sekolah saya memilih untuk 3 hal ini. Tapi ada agar bisa gratis, tentu kita harus mencoba mencari support daripada provider colocation server, virtual private maupun share hosting. Nah, mengapa saya kemudian memilih 3 hal ini, ya karena support sampai saat ini kebetulan saya memiliki program untuk 100 website gratis sekolah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang bergabung malam hari ini kemudian sekolahnya terpilih, pada saat nanti saya akan share link registrasinya di pendaftaran website sekolah gratis ini untuk 100 website. Ya, nanti tentu akan ada kesepakatan yang coba akan kita bangun antara kami sebagai penyedia layanan gratis ini, yang barangkali beberapa poin saya kasih bocoran bahwa sekolah-sekolah nanti yang terpilih sebagai penerima daripada program 100 website gratis ini, sekolah berkewajiban untuk secara rutin mengupdate informasi melalui website, sebab perusahaan kami merasa rugi apabila kami sudah menyediakan semuanya secara gratis, kemudian sekolah juga menyimpannya begitu saja dan tidak mencoba menambah informasi apapun. Tidak seperti yang disebutkan oleh Ibu host kita tadi, mungkin bisa menambah galeri atau aktivitas-aktivitas sekolah yang lainnya, kemudian publikasi tentang prestasi-prestasi sekolah, atau bahkan lebih di atasnya lagi, dia bisa menanamkan satu aplikasi learning management system. Saya kira ini kemungkinan pengembangan yang juga kami bisa fasilitasi dalam program 100 website gratis ini. Dan insya Allah 100 website gratis ini juga kami akan bersama-sama Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara akan memfasilitasi sekolah dalam hal mengelola website sekolah gratis ini. Ya, barangkali itu yang dapat saya sampaikan singkat. Mudah-mudahan kita bisa banyak berdiskusi dari SISDEP dan kita bisa banyak sharing dengan mempraktekkan apa-apa yang tadi saya sebutkan. 3 hal tadi saya ulangi kembali, domain, kemudian content management sistemnya, dan yang terakhir adalah web hostingnya. Terima kasih Ibu host. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Atas pemaparan materinya, Bapak Ibu, mungkin kita lanjut saja ke sesi berikutnya bagi Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu masih belum yang dibahas oleh Bapak
Bagi saya seperti saya mungkin hanya website, jadi tidak paham mungkin hal tentang apa yang dijelaskan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin saya bisa sesi bertanya sekarang, bisa menuliskan di room chat atau juga bisa mengklik gambar hand di layar monitornya. Saya akan memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Dipersilakan ya Bapak Ibu. Ya, ini ada pertanyaan satu ya Pak dari partisipan di room chat menanyakan apakah kalau ingin mendapatkan website gratis itu pakai proposal. Ya, boleh saya langsung jawab ya? Iya, silahkan Pak, langsung dijawab Pak. Ya, jadi teknisnya untuk mendapatkan website gratis itu sebetulnya nanti follow up dari kegiatan ini kami akan mencoba menyebarkan link registrasi. Nanti Bapak Ibu Bapak Ibu silahkan mengisi linknya. Tapi malam ini kami belum bisa bagikan. Nanti coba di follow up, masuk ke grup Sultra Cerdas. Nanti bisa mungkin sebentar kita share, kita punya link grup. Nanti di sana kami akan memberikan informasinya lebih detail tentang link registrasinya. Nanti dari proses registrasi itu kami akan melihat proporsi distribusi distribusi sekolah di masing-masing wilayah, tentu dengan pola pemerataan gitu. Jadi kami akan memilih sekolah-sekolah yang memang proporsinya sesuai dengan pola distribusi yang merata gitu dari seluruh wilayah yang memang dituju, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara terlebih dahulu. Jadi kalau yang dari luar daerah juga kami tetap membuka kesempatan ini, cuman kami akan memberikan link yang berbeda karena kita akan berbicara limit daripada servis layanan 100 website gratis ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu proposal itu terlalu gimana ya. Tapi akan ada term of reference bahwa pola kerjasama antara sekolah dan kami yang menyediakan ini itu minimal ada kesepakatan untuk menjadi pedoman bersama dalam menjalankan kegiatan pemanfaatan website 100 website gratis di sekolah ini. Demikian mungkin, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Indah. Ya, terima kasih Pak untuk jawabannya. Saya kira apa yang ditanyakan tadi jawabannya sudah jelas ya. Masih ada mungkin Bapak Ibu yang ingin pertanyaan. Jadi ini ada pertanyaan dari Bapak apa ya? CIC Kalbar ya. Ini sudah dijawab ya Pak, sudah dijawab tadi oleh Bapak. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi dari Bapak Idam Musina. Idam ya, apakah ada CMS tertentu yang direkomendasikan untuk website yang ditawarkan? Nah, silakan Pak. Silakan Pak. Ya, baik. Ini dari Pak Idam Siruna ya. Apakah ada CMS tertentu yang direkomendasikan untuk website gratis yang ditawarkan? Jadi benar bahwa kami akan merekomendasikan CMS karena CMS ini memiliki kelebihan dibanding content management system yang lain. Pertama, dia sudah berbahasa Indonesia. Karena kita tahu bahwa content management system itu kalau dia masuk kelas dunia maka CMS itu sudah pasti dia menggunakan bahasa Inggris. Nah ini CMS yang kami rekomendasikan barangkali saya kasih contoh ini seperti saya coba share lagi dulu ya. Iya Pak. Saya coba share. Nah ini salah satu website SMA Negeri 2
Kendari. Nah, website ini dia menggunakan seperti yang kita lihat di bawah ini, sekolahku.web.id. Jadi kalau kita lihat ini CMS-nya dari sekolahku.web.id. Nah, mengapa kami merekomendasikan ini? Ya karena memang content management system yang ini sudah di-develop oleh tim developernya sedemikian rupa, berbasis konten untuk sekolah gitu ya, untuk sekolah. Dan di dalam fitur-fiturnya kalau kita melihat, coba kita melihat ini ya, website resminya. Ini kita bisa lihat kan. Ini ada yang free versionnya Rp0 gitu. Gratis selama-lamanya. Ya, dan di dalam yang gratis ini sudah luar biasa banyaknya gitu ya. Ada image slider, ada pesan masuk, tautan, ada halaman, tulisan, dan seterusnya. Ada master jenis GTK, status kepegawaian, dan seterusnya. Nah, kalau ini bisa dikelola dengan baik, sampai pada bagian yang sifatnya teknis, di CMS ini juga support backup dan restore database. Gitu. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi Pak Ida mudah-mudahan sedang monitor bisa melihat ini yang kami rekomendasi. Tentunya ada alasan lain. Yang kedua, selain bahwa ini adalah ada free versionnya, alasan lainnya kami juga melihat secara kontennya, secara programmingnya bahwa website ini di develop menggunakan framework CI, ya. Dia menggunakan framework CodeIgniter, ya. CodeIgniter. Jadi ini dia menggunakan framework yang ini. Kebetulan tadi saya baru saja mendownload source kodenya. Ini ada. Jadi struktur direktorinya seperti ini, seperti yang ada di layar ini. Mudah-mudahan ini bisa dilihat ya layar saya. Layarnya blank. Blank. Oke, saya coba share ulang. Ya. Layar saya bisa kelihatan? Masih belum, Pak. Ada folder-folder tidak? Belum ada, masih blank ini layarnya. Oh yes, sekarang malah layar Webex. Ya, layar Vicon yang nampak. Ya, ini tidak tampak folder saat ini? Tidak, Pak. Tidak ya? Bentar. Oke, ya. Sudah tampil? Ya, bisa. Oke, nah, jadi struktur CodeIgniter itu sebetulnya seperti ini. Jadi kalau kita masuk di situsnya CodeIgniter ini, kita mendownload, nah, itu kita akan mendapati struktur direktori yang sama. Nah, Bapak Ibu kita bisa lihat mengapa orang-orang itu senang dengan CodeIgniter karena ini komunitasnya luar biasa ya. Jadi dokumentasinya sangat lengkap, kemudian komunitasnya juga sangat luas, dan ini kita bisa lihat ada elislab.com, ini kreatornya di perguruan-perguruan di Amerika Serikat. Kita ada kenal pengawal. Tugas ini apa yang jadwal Marena? Pernah Sandi. Oh, masuk usaha Marenga. Pernah Sandi juga dia. Bu Indah. Iya, salah. Kirim di WA iya. Salam. Halo. Bagi PAI gitu, UPTK terus males. Kenapa
Halo. Halo. Bu Haji, udah ada Menuanya dimakan dulu. Mau ngapain sih Kak? Lagi dipakai Kak? Ini lagi dipakai Mak. Jajan apa? Halo. Bisa mendengar suara saya? Ya bisa Pak. Ini ada hang laptop saya, mohon maaf. Ini ada pemateri tambahan ini di bagian ruang di sini bisa ditertibkan dulu. Iya, saya lanjut ya. Saya lanjut sambil mendengarkan ada suara-suara berisik di bagian sana. Jadi saya lanjut di materi. Saya bahwa ini salah satu yang kami rekomendasi Bapak Ibu dan sedang monitor. Tentunya masih ada yang lain. Banyak konten manajemen sistem yang lain yang Aris matematika. Mohon maaf Pak. Ya, saya mohon maaf ini Mas. Tanya pematerinya jadi banyak. Jadi Pak Zikri, ada Wiwin, ada SMK YP. Ini ada Yunita, ada Yon Aidil, ada Wiwin. Ini soundnya itu betul-betul mengganggu itu. Kerja khusus. Lagi saya coba mute. Seluruh karyawan. Oke, silakan mungkin bisa lanjut. ya Aidil masih. Oke. Ya, saya lanjut ya. Iya. Ya. Mohon maaf ya Pak atas ketidaknyamanan. Jadi ini yang salah satu yang kami rekomendasikan Bapak Ibu ya. Mengapa kami merekomendasikan ini? Ini yang tadi berbahasa Indonesia, kemudian banyak fitur yang memang sudah sangat malah lebih dari cukup ya, lebih dari cukup untuk fasilitas website sekolah. Dan secara codingan dari sisi programmingnya ini didevelop berdasarkan framework Code Igniter, sehingga ini merupakan framework yang cukup populer saat ini, ringan dan memiliki fitur yang sangat powerful, bisa di custom, open source juga, artinya bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan pertanyaan Pak Idam di room chat. Terima kasih Bu Indah, saya kembalikan. Iya, terima kasih Pak. Sebelumnya saya sampaikan maaf tadi ya tadi laptop saya diskusi. Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi jawaban dari Bapak materi kita diajukan oleh Bapak Idam. Kemudian ini masih banyak lagi pertanyaan Pak di room chat dari Bapak Asim Hasan, dari Ibu Amdi ya. Adakah prosedurnya Pak untuk mendapatkan website gratis?
Dan pertanyaannya sama dengan Pak Asim Hasan, bagaimana cara mendapatkan website gratis? Jadi rata-rata pertanyaan hampir sama, Pak, mengenai prosedur atau cara mendapatkan website gratis ini. Langsung saya jawab ya, bahwa prosedurnya nanti Bapak Ibu akan kami bagikan link registrasi ya. Jadi silakan tetap bisa berkomunikasi dengan kami karena ini baru sesi sosialisasinya. Nanti pada saat dalam beberapa hari ke depan kami akan rilis satu link untuk mendaftarkan sekolah Bapak Ibu. Tentu ini sekali lagi kami buka bukan hanya untuk di wilayah Sultra, di luar daerah pun kami coba akan fasilitasi untuk mendapatkan layanan ini. Dan ini pure gratis selama setahun. Nanti ke depannya kita akan lihat sekolah-sekolah mana yang benar-benar proaktif, yang benar-benar websitenya itu produktif untuk bisa menginformasikan kegiatan-kegiatan sekolah dan benar-benar bisa memanfaatkan layanan ini secara maksimal untuk kebutuhan pendidikan. Nah, itu nanti akan kami seleksi untuk tetap mendapatkan layanan gratis ini. Prosedurnya jadi daftar aja dulu Bapak Ibu. Setelah mendaftar, mekanisme rekrutmennya, seleksinya itu tadi saya sudah sebutkan bahwa tentu akan berbasis distribusi per wilayah target wilayah sasaran penerima daripada program ini. Nah, jadi daftar saja. Nanti akan di dalam pendaftaran itu akan ada penjelasan tentang syarat dan ketentuan. Saya kasih sedikit informasi ya, bocorannya bahwa gini. Ini untuk teman-teman yang sudah gabung di Vicon ini, bocorannya bahwa karena ini adalah program bersama kami Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, maka syarat yang paling utama di sekolah itu harus ada guru anggota Ikatan Guru Indonesia gitu. Jadi kalau sekolah yang teridentifikasi tidak ada ikatan guru, tidak ada anggota IGI di sana, maka kecil kemungkinan untuk mendapatkan layanan ini gitu. Karena ini memang program Ikatan Guru Indonesia. Nanti bagaimana cara daftarnya? Masuk menjadi anggota Ikatan Guru Indonesia, silakan nanti masuk saya mau minta tolong mungkin Bu Indah bisa share linknya ya, bisa ngetikkan linknya di room chat supaya teman-teman bisa mendaftar gitu. Link pendaftarannya ya Pak? Link pendaftaran ke anggota Ikatan Guru Indonesia gitu, karena ini adalah program bersama Ikatan Guru Indonesia, maka syarat utamanya itu. Jadi sekolah kalau sudah ada anggota anggota IGI di dalam sekolah itu, maka hampir bisa dipastikan dia sudah bisa menjadi salah satu kandidat yang layak untuk mendapatkan layanan ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Indah. Siap Pak, ini beberapa pertanyaan itu satu kaligus sudah terjawab. Ya, sekali jawab. Ya, sudah terjawab dari pertanyaan Pak Ibu. Kemudian masih ada lagi, ini ada pertanyaan Pak, mungkin agak berbeda sedikit. Dari Ibu Rasmiati, bagaimana caranya mengaktifkan kembali? Dia ini punya website sekolah, websitenya itu sch.id. Oh ya, domainnya. Iya, domainnya tahun lalu, kemudian sekarang mungkin tidak diperpanjang. Cara mengaktifkannya atau ini mungkin? Silakan mungkin bisa dijawab langsung saja. Oh ya, Ibu siapa ya? Ibu Rasmiati dan Bapak Rusman. Pertanyaannya sama ya, apakah bisa kembali mengambil domain yang pernah dibuat? Nah, domain itu gini ya, kebetulan saya juga mohon maaf nih, ada promonya sedikit. Kebetulan saya jualan domain Pak. Kalau domain itu dari seluruh domain ID saya jualan, SCID, kecuali GoID karena memang dia punya regulasinya beda. Jadi untuk
mendapatkan kembali domain yang sudah expire ya. Biasanya kan domain itu dibelinya dia tahunan, dibayarnya tahunan sewanya ya. Biasanya bisa juga 2 tahunan atau 3 tahunan. Nah, kalau dia sudah expire dan tidak bisa di restore lagi dari sistem, biasanya oleh pengelola domain internet Indonesia itu khususnya kalau di komunitasnya disebut dengan Pandi atau pengelola domain internet Indonesia itu dihapus secara otomatis. Nah, kalau sudah terhapus maka harus bermohon ulang. Mekanisme permohonannya sama. Biasanya kalau untuk sekolahan dia menggunakan KTP kepala sekolah, ada surat permohonan nama domain dan surat kuasa pengelola domain itu menyertakan tanda tangan kepala sekolah dan KTP seperti itu. Jadi kalau masih bisa restore berarti tinggal pembayarannya ke yang penyedia domainnya gitu. Biasanya kalau SCID kan bisa beli di mana saja gitu, termasuk di perusahaan saya juga bisa langsung beli. Jadi seperti itu. Jadi kalau baru expire itu sebetulnya masih bisa renew, tinggal diperpanjang gitu, diperbaharui kontraknya. Nah, biasanya kalau SCID kan itu baru domainnya. Kalau sudah expire domainnya berarti harus ngurus domainnya dulu, kemudian hostingnya lagi, karena hosting itu apa sih sebetulnya? Ya, hosting itu adalah tempatnya kita menyimpan file-file websitenya itu. Jadi kalau saya di sini tadi share-nya membagikan foldernya seperti ini, bisa Bapak Ibu bisa melihat mungkin layar saya ya. Ya, bisa. Ada directory ini, folder-folder, application, assets, install dan seterusnya. Iya, jadi ini adalah file-file websitenya. File-file website ini harus disimpan di server yang online 1x24 jam. Nah, itulah hostingnya. Jadi tadi dari domain SCHID itu adalah tempatnya untuk mengakses alamatnya. Sedangkan yang ini adalah aplikasi yang memanage gambar, suara, teks, slider, galeri, video yang ada di website kita. Jadi ada yang seperti ini nih. Ada application, kemudian di dalam ini ada config, ya, ada yang seperti ini, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya kira itu ya, kalau sudah expire bayar dulu untuk pembaruannya. Nah, ini mungkin saya berikan contoh ya. Saya kebetulan domainnya ini, domain tempat jualan domainnya yang ini, Intelligent Domain Management System. Nah, ini dulu saya cerita dikit ya. Dulu waktu awalnya saya membentuk ini, tadi Bu host sudah membaca bahwa saya adalah CEO Sultra House Prima Media, memang ini milik saya. Waktu dulu saya mencoba membangun ini, saya bergabung di SRSX ya, ini. Jadi kebetulan di Indonesia ada satu perusahaan besar yang memenangkan tender project pengelolaan domain Indonesia, itu namanya Digital Registra. Saya kebetulan bermitra dengan Digital Registra itu, lalu saya mendapatkan fasilitas ini, kemudian saya bisa jualan domain di dalamnya, jadi juga bisa mencari domain yang cocok apa, kemudian bisa memanfaatkan Whois di sini. Nah, Whois ini Bapak Ibu bisa manfaatkan, misalkan cari domain apa gitu, ketik Whois, klik Whois, nanti dia akan tampil, oh ini domain ini sebenarnya dikelola oleh siapa secara legal, oleh perusahaan apa atau oleh individu siapa, seperti itu. Mungkin itu penjelasannya, sedikit teknis. Ada yang kalau misalkan masih kurang paham bisa juga minta bantuan saya bantu proses renew atau tapi harus membayarnya nanti ke perusahaan saya gitu. Terima kasih. Ya, saya kembalikan ke Bu Indah. Ya, terima kasih Pak. Jadi beberapa pertanyaan. Ada yang ingin bertanya langsung? Saya lihat di sini ada Pak
Rusman Syarif mengangkat ya, dan Ibu Susilawati. Saya aktifkan dulu mikrofonnya ya Pak Rusman, dan Ibu Susilawati juga mohon bersabar ya. Saya masih cari namanya. Oke, Pak Rusman, silahkan. Halo, Assalamualaikum Pak Rusman. Iya, waalaikumsalam Bu. Silahkan Pak Rusman, silahkan langsung bertanya. Pak Halri mohon bersabar ya. Ya, silahkan Pak. Mungkin Pak, pertanyaan saya singkat. Ya, saya sudah buat di blogspot.com Pak. Apa bisa mungkin apalagi namanya Pak, diubah ke sch.id? Seperti itu mungkin Pak pertanyaan saya. Jadi mungkin yang seperti wordpress.com atau yang lainnya yang via gratis yang selama ini kita bisa buat, apa kemudian bisa ditransfer menjadi sch.id? Mungkin itu saja Ibu Indah pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Sudah mungkin didengar jelas oleh Bapak presenter ya Pak? Ya, sangat jelas. Silahkan dijawab langsung. Jadi kalau buatnya di blogspot.com kan itu gratis Pak ya. Jadi cuman sebetulnya kalau sudah punya di blogspot.com secara ini kan kita ada beberapa fasilitas sih kalau di domain manajernya. Harusnya di control panel blogspotnya Bapak siapa tadi nih? Pak Rusman. Pak Rusman itu ada fasilitas untuk mengkonvert alamatnya itu ke subdomain sch.id. Harusnya ada. Karena blogspot sebetulnya dia sangat terbuka untuk bisa di upgrade, mengubah layanannya seperti blog wordpress.com untuk masuk untuk memasukkan subdomain domain yang premium ya, karena sch.id sebetulnya adalah domain premium ya. Jadi Bapak bisa masuk mungkin di domain manajernya Bapak, cross check ada fitur apa di sana, karena kadang-kadang interface domain manager yang satu dengan yang lain ada perbedaan. Nanti di blogspot kalau memang Bapak punya loginnya, tentunya Bapak bisa melihat fitur untuk bagaimana bisa mengaktifkan domain premium di sana gitu. Dan ingat, ini dua-dua harus disetting Pak. Jadi di bagian domain manajernya yang Bapak tempatnya membeli sch.id-nya itu harus disetting membaca alamat blogspotnya yang Bapak buat, terus di control panel blogspotnya juga demikian, sehingga ketika pengunjung mengunjungi misalkan sekolah Bapak.sch.id itu, maka dia akan membaca blogspot yang tadi yang dimaksud ya, begitu Pak. Ya, secara teknis barangkali Bapak bisa beli dulu sch.id-nya gitu Pak. Beli dulu sch.id-nya, nanti coba dilihat di domain manajernya. Itu tadi kan di domain manager itu ada banyak fitur add-on-nya itu Pak. Kita bisa meng-add-on, ini alamatnya, ketika mengakses nama sekolah Bapak.sch.id, maka dia akan baca blogspot gitu. Secara ini konten-kontennya tidak perlu dilakukan perubahan, karena memang dia secara otomatis akan membaca homepage daripada blogspotnya Bapak gitu. Mungkin demikian yang bisa saya uraikan, saya bisa jelaskan Pak. Terima kasih. Demikian ya Pak Rusman. Iya Bu. Ya, oke, terima kasih Pak Rusman. Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya. Ini ada Ibu Susilawati mengajukan pertanyaan angkat tangan ya. Oke, silakan Ibu Susilawati.
Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Bapak-bapak dan Ibu hebat. Seandainya Bapak, sekolah kami tidak terpapar 100 website gratis, mohon berkenan Bapak untuk memberikan penawaran kepada sekolah kami, gitu kan, satu paket penuh, gitu kan, karena memang sekolah kami adalah sekolah yang baru berdiri, Bapak, seperti itu. Memang sudah ada dua sudah ada dari perusahaan website untuk memberikan penawaran, akan tetapi ada hati-hati yang belum sreg gitu. Semoga ini mohon maaf melalui konferen ini gitu kan memberikan penawaran kepada kami lengkap Pak, paket sampai nanti anak-anak untuk ujian dan lain sebagainya. Bagaimana Pak? Siap Bu Siselawati, mohon ini informasi sekolahnya Bu. Iya, SIT Miftahul Jannah Kabupaten Bogor Bapak di daerah Cibinong. Miftahul Jannah ya. Baik. Informasinya kami catat Bu ya. Baik. SIT Miftahul Jannah. Iya. Kabupaten Bogor ya. Manggewer Cibinong Kabupaten Bogor. Manggewer Cibinong Kabupaten Bogor. Baik. Kami catat nama sekolahnya Bu, nanti juga nanti bisa bergabung di Sultra Cerdas agar bisa follow up untuk komunikasi ini. Bisa saja Ibu mendapatkan layanan website gratisnya Bu. Ya. Alhamdulillah, semoga ya Pak ya. Ya, amin. Ya, terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk bincang-bincangnya lebih lanjut mungkin bisa wapri-waprian dengan Bapak presenter ya. Baik Ibu. Selanjutnya ada Bapak Harli. Dulu namanya Pak Harli ya. Oke. Bapak Harli Sinarmata. Silahkan Pak. Ya, selamat malam Bu Indah. Iya, selamat malam Pak. Silakan. Ini Pak Barudin. Ini sedikit bertanya nih. Pak, gini, kami kan kemarin sudah menggunakan website, tapi dalam bentuk WordPress. Yang jadi pertanyaan saya Pak, kalau website yang Bapak tawarkan itu, apakah kita diizinkan untuk mengedit menggunakan bahasa program atau memang sudah langsung tema yang diberikan dari penjualan itu Pak, satu paket gitu? Ya. Saya langsung saja ya jelaskan. Ya, silakan Pak, silakan. Iya Pak, ya. Jadi sebetulnya gini Pak, kami menyiapkan mungkin poin pertanyaan Bapak saya coba cermati bahwa barangkali ini berkaitan dengan hak akses ke kontrol panelnya gitu Pak ya. Bahwa setiap website sebetulnya dia memiliki kontrol panel website untuk bisa mengakses file manager, database dan segala macam. Nah, terkait dengan tadi mengakses kode program untuk website itu sendiri, pada dasarnya kami sangat terbuka untuk bisa memberikan itu. Akan tetapi berkaitan dengan pentingnya, mengingat pentingnya maintenance, karena sepenuhnya sebetulnya dengan program 100 website gratis ini kami mencoba juga memberikan layanan ekstra untuk maintenance aplikasinya gitu. Dengan ini kami berharap bahwa segala gangguan baik itu disebabkan oleh update program kontrol panel websitenya ataupun mungkin gangguan hacking atau lainnya atau mungkin server yang crash, itu masih menjadi tanggung jawab kami sebagai penyedia layanan 100 website gratis ini. Nah kalau misalkan pada kondisi tertentu Bapak require untuk
mengakses kodenya, dalam artian bahwa Bapak mau melakukan custom pada kode programnya, maka Bapak bisa melakukan request untuk melakukan perubahan itu tentu melalui admin sistem kami. Demikian mungkin Bapak penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan Bu Indah. Ya, terima kasih Pak. Ya, demikian ya Pak Haruri jawaban dari Bapak presenter kita. Selanjutnya Pak, ini ada Bapak mau mengajukan pertanyaan dari Aceh. Silakan Pak Rahmat. Halo Pak Rahmat, silakan Pak. Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Pak. Mohon maaf nih baru bisa bergabung. Iya. Pak Bardin, saya mau tanya bagaimana program yang 100 website itu cara mendapatkannya. Mungkin itu aja Ibu. Oh iya. Terima kasih Pak. Silakan Pak Baharudin menjawab. Ya, baik Pak Rahmat ya. Ini sebetulnya tadi pertanyaan berulang ya, tapi karena Bapak baru bergabung nggak apa-apa, kami coba jelaskan ulang bahwa untuk mendapatkannya kami akan rilis satu link melalui grup Sultra Cerdas. Jadi silakan Bapak Ibu nanti coba request ke kami link grupnya biar join ke sana, nanti informasi lanjutan akan kami berikan kepada Bapak Ibu perihal program ini. Mekanismenya sederhana, Bapak mendaftar melalui link yang kami berikan, kemudian saya kasih informasi tambahan bahwa prasyarat utama untuk mendapatkan program ini, karena ini adalah program kerjasama kami Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara dengan perusahaan kami, maka prasyarat paling utamanya bahwa sekolah yang mendapatkan website ini maka harus ada guru anggota IGI di dalamnya gitu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan Pak. Hal-hal yang sifatnya teknis nanti akan kami jelaskan pada link yang nanti akan kami share. Tentu akan memuat tentang term of reference daripada pengelolaan website ini. Hal yang kami paling prioritaskan adalah sekolah-sekolah yang memang sudah layak secara ini dan memiliki kesiapan untuk mengupdate informasi pada website yang kami berikan. Ya, mungkin itu yang bisa kami jelaskan Pak. Saya kembalikan kepada Ibu host. Terima kasih. Ya, saya kira jelas ya Pak Rahmat tadi jawabannya. Selanjutnya ada Pak Jasman ini, Pak Jasman Japaru ingin mengajukan pertanyaan. Silakan Pak Jasman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indah sudah dipersilakan. Tadi dari awal sudah menyimak penjelasan dari Pak Baharudin dan ini kesempatan yang sangat luar biasa pada sekolah-sekolah yang ingin mengembangkan manajemen informasi di sekolah tersebut. Yang ingin saya tanyakan Pak Bahar, tadi sempat saya lihat salah satu web dari SMA 2 ya? Iya. SMA Negeri 2 Kendari. SMA Negeri 2 Kendari ya. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, di program web gratis itu apakah semua fitur-fitur yang di web itu sudah tersedia atau sekolah yang baru merancang? Itu ya, pertanyaan pertama saya. Yang kedua, untuk share apakah untuk web sekolah itu memerlukan server tersendiri dan kriterianya seperti apa? Ya. Itu saja Pak. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak, langsung saja dijawab. Ya, baik. Pertanyaan yang bagus Pak Jasman bahwa ya mudah-mudahan sekolah Bapak bisa mendapatkan salah satu imbas daripada program 100 website gratis ini Pak Jasman. Jadi bahwa fitur-fitur yang ada dalam
website ini karena ini menggunakan content management system, maka by design dia sudah tersedia, tinggal pakai saja. Semua tadi ada banyak tuh, sampai dari mulai posting berita, kemudian galeri dan segala macam, sampai pada PPDB, kemudian GTK dan seterusnya, itu sudah komplit tersedia di dalam, sekolah tinggal pakai saja. Jadi tidak mendesain lagi. Termasuk tema yang sudah kami custom sendiri, itu akan kami berikan secara gratis untuk sekolah-sekolah penerima program 100 website gratis ini. Kemudian pertanyaan kedua, apakah butuh server gitu? Nah, justru server ini tidak dibutuhkan karena kami yang menyediakan langsung servernya gitu. Jadi servernya itu kami juga siapkan secara gratis. Jadi Bapak Ibu pokoknya tinggal pakai saja, kelola dengan baik, update beritanya, jangan dibiarkan begitu saja, jangan sampai sejak hari pertama sampai setahun kemudian yang tampil di homepage itu saja gambarnya, itu saja teksnya dan tidak pernah diupdate. Nah, itu yang menjadi salah satu penilaian kami, maka dia berpotensi untuk layanannya akan kami putus dan akan kami pindahkan ke sekolah yang lebih proaktif dan update informasi sekolahnya melalui website. Karena kami berharap dengan program 100 website ini sekolah bisa lebih proaktif mengupdate berita, dan dia bisa memfasilitasi ini bisa memfasilitasi sekolah untuk mempublikasi prestasi sekolah, kemudian sekaligus fasilitas mengkomunikasikan apa-apa yang ada di sekolah itu, layanan apa dan segala macamnya di dalam. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, Pak Jasman. Saya kembalikan ke Bu Indah. Terima kasih. Terima kasih Pak. Demikian ya Pak Jasman. Sebelumnya saya kembali lagi dulu Pak ke room chat. Ini masih ada beberapa pertanyaan mungkin yang masih belum terjawab. Ya pertama dari Ibu Andi ya. Kita kontak Pak Bahan. Oh ya, Bu Amdi nanti bisa joinin saja bergabung di Sultra Cerdas. Di situ ada nomornya Pak Bahar. Kebetulan koordinator dari Sultra Cerdas ya. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak. Ini dari Ibu Risma Sidrap. Ya, dari Sidrap. Pertanyaannya, apa ada website gratis selamanya tanpa bayar? Kalau ada, website apa dan fasilitas apa saja yang disediakan? Ya, silakan Pak, langsung dijawab saja mungkin. Halo? Apa ada website gratis tanpa bayar selamanya? Ya, umur hidup begitu Pak. Ya, halo. Halo. Ya, halo, silakan Pak, lanjut. Ya, pertanyaannya seperti itu ya. Jadi sebetulnya gini, kalau website gratis selamanya juga kami tidak bisa menjamin, sebab Blogspot sekalipun, WordPress sekalipun itu juga bisa jadi besok-besok dia kemudian menjadi premium site gitu ya. Ya, jadi tidak ada yang bisa kita jamin bahwa dia gratis selamanya. Nah, barangkali saya akan berbicara lebih spesifik terkait dengan program kami, Ibu, bahwa ini adalah program 100 website gratis untuk sekolah yang akan kami bagikan secara random dengan pertimbangan pemerataan di seluruh wilayah Sultra dulu lebih khusus, dan kami akan juga membuka kesempatan kepada sekolah-sekolah di luar wilayah Sulawesi Tenggara. Program ini bisa kami sewaktu-waktu kami akan suspend disebabkan mungkin tidak memenuhi service level agreement atau term of reference daripada program ini. Nah, yang tadi dari awal saya sudah sebutkan bahwa kami sangat tidak menginginkan ada sekolah yang menerima program ini lalu tidak memanfaatkannya semaksimal mungkin, atau kan menyimpannya begitu saja ya, dari sejak menerima sampai kemudian websitenya itu sudah mau disuspend juga tidak ada update di dalamnya. Mungkin itu ya. Jadi kalau yang gratis selamanya itu saya tidak ada jaminan karena yang blog gratis saja hari ini itu yang nggak ada jaminan besok dia bisa berbayar. Yang dulu
saja Google Apps itu gratis, ya ujung-ujungnya juga harus bayar hari ini. Jadi itu tergantung komitmen vendor mana atau siapa developernya yang mencoba mengembangkan program itu, yang kemudian dia bisa gratiskan selamanya atau tidak gitu. Saya kembalikan ke Bu Indah, terima kasih. Pak, demikian ya jawabannya. Halo Bu Indah. Iya. Bisa didengar suara saya, Pak? Oke. Ya. Pertanyaan selanjutnya ini, jadi kita jawab pertanyaan yang ada di room chat ya, Pak. Biar tuntas semua pertanyaan. Ini pertanyaan dari Pak Asim ya. Pak Asim atau Ibu Asim, mohon maaf. Apakah ini benar-benar gratis, Pak? Apakah masih ada biaya tambahan tentunya? Pertanyaan silakan. Iya. Saya langsung saja ya, bahwa ini program memang semuanya memang kami gratiskan ya. Semuanya kami gratiskan. Yang sebetulnya memang tidak, saya katakan bahwa tidak sepenuhnya gratis, tapi perusahaan kami kemudian mencoba menggandeng Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menggratiskan program ini gitu. Jadi kalau ditanya apakah ini benar-benar gratis semuanya, emang gratis semuanya. Kami gratiskan gitu. Kami coba kasih layanannya gratis ke sekolah-sekolah. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, jadi jelas. Saya kira kalau yang gratis pasti banyak yang berminat ya, Pak. Ya, mudah-mudahan banyak yang minat dan mudah-mudahan bermanfaat itu. Pasti banyak yang berminat lah, Pak, kalau gratis. Saya juga besarkan satu. Selanjutnya ini ada pertanyaan, Pak, lagi dari Ibu Risma. Apa perbedaannya website gratis dengan website berbayar dari fasilitas yang disediakan? Oh ya. Pak, mungkin langsung dijawab saja, Pak. Dari segi fasilitas yang disediakan, saya melihat secara umum ya. Jadi di luar daripada program kami kan ada juga banyak program yang menyediakan layanan gratis untuk website-website ini. Umumnya yang membedakan itu akses. Tadi ada pertanyaan sebelumnya yang saya coba kaitkan bahwa ada yang request untuk mengakses kode program websitenya itu. Nah, biasanya untuk premium website itu kita secara terbuka memiliki sepenuhnya akses ke dalam kode-kode websitenya gitu. Jadi bisa mengubah kode, bisa mengcustom sesuai dengan kebutuhan kalau dia memiliki skill yang cukup untuk mengembangkan kode program dalam website itu sendiri. Nah, bedanya kalau yang gratis biasanya dia nutup tuh, tidak boleh mengakses kontrol panel, nggak boleh ini, nggak boleh. Dia limitasi apa? Tujuannya apa? Sebenarnya bukan untuk membatasi user saja, tetapi lebih dari itu dia mau maintain kodenya itu by timnya mereka sendiri. Nah, kalau dia buka kodenya ke publik kan orang datang masuk mengubah kode acak-acak, terus dia kacau codingnya karena dia tidak paham struktur algoritma dan segala macam di dalamnya, lalu dia komplainnya kemana? Masuk lagi ke komunitas. Nah, komunitas yang repot, dia menjelaskan gini, padahal dia ubah sendiri, salah jalan segala macam. Karena beda orangnya, beda persepsi tentang alur pengkodean program itu. Ya, sehingga biasanya seperti itu. Kalau dia gratis, biasanya ada batasan untuk, oh ini nggak boleh diakses gitu. Oh, ini batas aksesnya sampai di sini. Jadi bukan juga tujuannya untuk membatasi user, tapi mereka mau lebih protektif terhadap kode apa yang mereka kembangkan sehingga tidak mudah rusak disebabkan oleh user yang memang bekerja barangkali atas dasar ketidaktahuan, turut mengubah kode dan membuat program itu menjadi tidak bekerja baik gitu. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan. Ibu, saya kembalikan kepada Ibu host. Terima kasih. Iya, oke. Terima kasih, Pak. Masih bisa menjawab pertanyaan lagi nih? Ini masih siap menjawab. Masih ada pertanyaan lagi nih, Pak. Ini kayaknya cepat nih sambil
cari solusi nih. Sekolah kami itu pernah dapat domain, tapi saat ini sudah expire. Apakah bisa dapat juga yang gratis ini, Pak? Ini dari Pak Asim lagi ya, Pak Asim Hasan. Ya, silakan Pak. Iya, sudah pernah dapat domain, sudah pernah dapat domain lalu dia expire. Nah, sebetulnya penyebab expire itu sederhana Pak, karena nggak bayar, karena tidak perpanjang dan tidak bayar gitu. Jadi ya expire karena penyedianya dia kan biasanya kontraknya tahunan. Jadi sekolahnya suruh bayar saja lagi, atau kalau memang sudah dihapus oleh penyedianya berarti minta ulang saja lagi, kan bayarnya per tahun biasanya 55.000 Pak untuk SCHID. Nah, permasalahannya apakah bisa mendapatkan layanan Sultra Cerdas, layanan daripada Sultra Cerdas ini yang program 100 website? Bisa saja. Jadi kalau memenuhi syarat kemudian menyanggupi untuk melakukan update berita, update informasi ke website yang dikelola gitu. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan. Saya kembalikan kembali Bu Indah. Terima kasih. Oke, jadi jawabannya jelas ya Pak Asim ya. Masih ada kesempatan. Mudah-mudahan beruntung. Oke, kita kembali ke room chat lagi Pak. Ini masih ada beberapa. Ada yang minta share link materinya. Ini simpel sekali tadi saya lihat materinya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Nining Kurnia. Ini sudah dijawab ya Bu Nining, mungkin Ibu Nining terlambat join. Khusus untuk Sultra atau boleh dari wilayah lain ya. Jadi jelas tadi disampaikan memang dikhususkan untuk Sultra, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa wilayah lain juga dipertimbangkan untuk mendapatkan website ini. Kemudian Bu Nining mau banget ya, semua mau ya Bu, yang namanya gratis. Saya kira semua sekolah pasti mau website gratis, apalagi kalau sama fasilitasnya dengan yang berbayar. Kemudian ada Ibu apa Bapak ya, dari SMKN 1 Brangrea. Bisa di-share nggak Pak link biar bisa dapat alamat websitenya? Oh iya, silahkan Pak. Ini saya tidak paham maksudnya. Di-share link biar bisa dapat alamat website tersebut. Oh ya, baik. Jadi websitenya, pendaftaran untuk request website 100 program 100 website untuk sekolah ini belum kami buka gitu ya. Jadi kami dari tim bersama Ikatan Guru Indonesia masih menggodok persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh sekolah ya, dengan tadi beberapa bocoran saya sudah sampaikan bahwa sekolah itu harus pertama harus ada anggota IGI di dalam sekolah itu, karena ini adalah program Ikatan Guru Indonesia kerjasama dengan perusahaan kami. Kemudian link itu akan kami rilis pada link registrasi sekolah yang akan mengikuti program 100 website gratis ini. Itu akan kami share di grup Sultra Cerdas. Maka Bapak Ibu silakan mengikuti link grup Sultra Cerdas yang saat ini sudah kayaknya sudah ada di room chat ya. Yang ada https/chat WhatsApp itu sudah ada di dalam chat. Silakan Pak Ibu join saja ke Sultra Cerdas dan rajin-rajin berarti update melihat informasi di Sultra Cerdas. Jangan-jangan kemudian dalam waktu dekat setelah kami fixkan dengan tim, formulir itu akan kami segera share di grup Sultra Cerdas. Terima kasih Bu Indah, saya kembalikan. Terima kasih Pak. Kemudian ya Bu, Pak apa Bu ya, ini dari SMKN 1 Brangrea. Mudah-mudahan jawabannya memuaskan. Selanjutnya ada Ibu Rupiati Tanjung. Selamat malam ya, selamat malam Ibu.
materinya bisa di-share ya, insya Allah materinya nanti kami share ya Bu. Bisa di grup juga bisa nanti di chat ini. Mudah-mudahan sempat. Kemudian ada dari Bapak Asep Syarif Hidayat SD Alam Pelopor. Assalamualaikum Pak, bagaimana kalau untuk pendidikan non formal seperti Taman Pendidikan Al-Quran yang di dalamnya ada TBM Sangkuriang, rumah tahfiz bisa tidak mendapatkan program tersebut? Silakan. Ya, saya langsung jawab ya. Ya, seluruh sekolah kami tidak membatasi bahwa harus sekolah formal ya. Yang tidak formal sekalipun kami akan berikan kesempatan untuk ikut program ini. Demikian mungkin, terima kasih. Terima kasih Pak. Saya mungkin lanjut saja Pak ya, masih banyak pertanyaan. Dari Bapak Suherlin, Bapak Ibu Suherlin SPD ya ini. Kalau membayar itu berapa tahun yang Bapak kelola? Yang bayar? Ya. Kok ini tiba-tiba nanya yang bayar gitu ya? Kalau membayar, kalau tidak gratis, kalau membayar, kira-kira biasanya itu berapa setahun web yang dikelola itu? Oh ini harusnya privat ini. Domainnya hanya 55.000. Domainnya 55.000 doang. Itu untuk domainnya. Untuk hostingnya kami kasih gratis. Ya, untuk hostingnya kami kasih gratis. Gitu. Ya, nanti kalau mau membayar, bayar domain saja. Ya, nanti kalau Ibu lebih berminat lagi mungkin bisa berkomunikasi langsung lewat Japri-Japrian atau Wapri ke Bapak server kita ya. Baik Pak, singkat waktu saya lanjut saja. Bu Indah, saya Chandra ya Pak, selamat bergabung. Dari Bekasi berharap dapat jika memungkinkan, jika tidak apa-apa karena saya di luar Sulawesi. Berharap ya Pak, ya kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Pak Chandra juga yang dari Bekasi bisa kemudian ya Pak. Selanjutnya Pak, banyak sekali yang menunggu ini. Ada dari Pak Rusmanto dari pedalaman Kalimantan Timur yang nunggu linknya ya Bapak disampaikan tadi ya Pak, silakan join di grup WhatsApp Sultra Cerdas, kemudian selalu mengupdate informasi yang disampaikan karena akan ada waktunya nanti mungkin Bapak presenter akan membagikan link seperti yang dijanjikan. Kemudian ini ada lagi Pak dari Ibu siapa ini ya, dari Ibu Rukati ya Jawa Tengah ya, berharap juga dari SMP Jawa Tengah ya, berharap juga dapat website gratis ya, amin insya Allah ya Bu, kita sama-sama berdoa. Kemudian ini ada dari Pak Jarod Riono, tanya websitenya atau linknya atau kode programnya bagaimana program. Oh ya, silakan Pak, kalau tidak bicara program kayaknya saya tidak bisa bantu jawab. Baik. Jadi semuanya kami gratiskan ya. Jadi tadi kan saya di ulasan presentasi saya tadi bahwa untuk membangun satu website sekolah itu kita butuh 3 hal minimal ya, domain, kemudian script programnya dan hostingnya. Jadi semua itu kami akan berikan secara gratis. Terima kasih, itu saja. Kalau saya bicara kode-kode, saya nggak ngerti kode-kode ini kayaknya Pak. Ya kita lanjut di pertanyaannya Ibu Rasmiati Dori ya. Mohon maaf Bu Indah ya. Mau tanya, ini kebetulan kami mempunyai TPA Al-Quran. Kira-kira apa jenis web yang baik digunakan dan bagaimana cara mendapatkannya? Jadi mungkin Pak ini tidak berarti berharap yang gratis ya. Jadi dia mau bertanya kira-kira kalau untuk TPA Al-Quran itu jenis web yang baik dan bagaimana cara memperoleh web tersebut. Bisa mungkin Pak dijawab, silahkan. Iya, baik. Jadi khusus mungkin sekolah-sekolah non formal ya.
Kalau misalkan ingin mengcustom konten atau apa, itu juga memang perlu layanan tambahan ya. Perlu layanan tambahan, terutama dalam hal customize modul programnya. Sebab barangkali yang di sekolah-sekolah umum itu bicara tentang siswa, mungkin di TPA nanti akan bicara konteksnya santri, kemudian mekanisme proses pembelajaran di dalamnya. Sudah, Meskipun fitur-fitur secara umum dari konten CMS yang kami share tadi ini sebetulnya sudah bisa memenuhi syarat, meskipun dia sekolah non formal, termasuk dalam hal tadi yang disebutkan oleh penanya ini bahwa aktivitas pembelajaran dalamnya juga bisa dipublikasi dengan menggunakan sistem ini. Jadi seperti itu. Saya kira tidak ada ketetapan bahwa harus sekolah formal saja, non formal pun bisa menggunakan content management system ini. Berarti masih ada peluang dan kesempatan ya Bu. Iya, masih ada peluang. Mari sama-sama berdoa mudah-mudahan kebagian rezeki tersebut. Ya mungkin saya lanjut ke ada peserta ini yang mau bertanya langsung Pak, Bapak Muhammad Sam siapa ya ini? Samsung ya. Silakan Pak Muhammad Sam, silakan Pak langsung mengajukan pertanyaannya saja. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak, silakan. Ini begini Bu, ini tadi saya kan datangnya terlambat. Cuma saya ingin diulas. Kami dari Jawa Bu, ya. Mungkinkah Jawa itu nanti juga terjangkau? Terus kemudian syarat apakah sekolah itu bisa mendapatkan pelayanan ini Bu? Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan ini itu sudah berulang kali ditanyakan oleh para peserta. Tapi mungkin seperti yang Bapak bilang tadi, Bapak terlambat join di meeting ya. Tapi untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas nanti, kami kan ada membackup layar Pak, rekaman layar. Jadi nanti bisa dilihat di layar yang akan rekaman layar yang akan kami share untuk jawabannya. Tapi mungkin bisa dijawab singkat saja untuk memuaskan Bapak. Mungkin saya mohon kesediaannya Bapak presenter untuk menjawab dengan singkat dan jelas. Mungkin pertanyaan dari Pak Muhammad Sam ini dari mana ya? Dari Jawa tadi ya. Gudang. Ya. Silahkan Pak. Ya baik. Ya, jadi bahwa program ini memang kami coba bekerja sama dengan Ikatan Guru Indonesia untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Tetapi kemudian kami juga membuka kesempatan untuk sekolah-sekolah di luar Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mendapatkan layanan ini. Akan tetapi beberapa prasyarat mendasar yang memang menjadi hal yang require ya, artinya dia wajib ada, itu adalah di sekolah-sekolah yang dituju itu memang harus ada anggota IG itu, karena Ikatan Guru Indonesia ini mempersyaratkan itu dalam hal kerjasama kami mengusung program 100 website gratis ini. Barangkali itu Bapak yang bisa saya berikan informasinya. Saya kembalikan ke Ibu host. Terima kasih. Siap Pak, sebenarnya ini seperti yang saya katakan tadi sudah beberapa kali pertanyaannya diajukan. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin masih ingin tahu lebih banyak, nanti bisa menyaksikan rekaman ulangnya. Itu akan ada kami bagikan link YouTube-nya nanti untuk Bapak Ibu yang ingin tahu lebih banyak lagi, yang kebetulan terlambat mungkin mendengarkan atau menyimak materi. Saya pertanyaannya tidak berputar-putar di situ ya. Selanjutnya mungkin saya beri kesempatan kepada Bapak Sulbali ya, Bapak Sulbali yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya silakan Pak Sulbali. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat malam Pak. Bapak ingin mengajukan pertanyaan, silahkan Pak.
Halo. Iya, silakan Pak, langsung saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf baru masuk tadi kan, memang ada beberapa hal yang didengar. Kami dari SMP, dari sekolah SMP nih Pak. Cuma memang tertarik materinya ini tentang situsnya untuk sekolah, domain sekolah. Cuma kami belum tahu gimana caranya untuk bisa, dan materinya ya tadi juga belum sempat terlihat tadi karena telat masuk karena jaringannya Bu. Hanya untuk bertanya bagaimana kami bisa mengikuti program ini gitu, supaya bisa mendapatkan yang dibilang oleh Pak Baharudin tadi secara gratis. Hanya itu aja. Terima kasih. Ya, pertanyaannya masih sama ya Pak. Jadi kalau mungkin Bapak Ya, ingin ingin mengetahui lebih jauh lagi, mungkin nanti kita bisa lihat di YouTube-nya. Bapak silakan bergabung. Kami banyak berbagi info di grup Sultra Cerdas nanti. Dan ada info yang lebih, jika Bapak ingin mengetahui lebih jauh lagi, silakan menonton rekaman layar. Iya, bagaimana Pak? Di grup mana tadi? Di grup Sultra Cerdas, nanti kami akan bagikan linknya di room chat Pak. Ya. Oh iya. Ya, mohon bantuan Ibu Yaya ya, panitia untuk share link grup Sultra Cerdas di ini supaya Bapak Ibu yang hadir hari ini yang ingin tahu lebih banyak mungkin bisa sambil mengupdate terus kapan link pendaftarannya itu akan di-share di grup. Ya, terima kasih ya Pak. Selanjutnya saya kembali lagi dulu. Ya, terima kasih Pak. Saya kembali dulu ke room chat lagi. Ini masih ada beberapa pertanyaan Pak sebelum mungkin ditutup. Waktu sudah menunjukkan 9.46, kurang lebih 14 menit ke depan kegiatan ini akan kita tuntaskan. Tapi mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Ini dari Ibu Farah. Pertanyaannya ada dua. Pertama, Bu Farah ini dari wilayah Jawa Timur. Apa ada persyaratan khusus terkait kondisi sekolah? Apakah dia swasta atau sekolah tergolong sekolah kecil? Kemudian pertanyaan kedua, Pak, bagaimana menjadi anggota IGI? Karena yang mendaftar web gratis tadi disebutkan harus menjadi WA anggota dulu, WhatsApp. Anggota IGI maksudnya ya, Bu. Ya. Mungkin bisa Pak presenter mungkin yang menjawab saja. Silakan Pak. Ya baik. Jadi saya jelaskan poinnya bahwa untuk mendaftar di IG itu mungkin langsung saja diakses situsnya. Saya coba ketikkan di room chat ya. Sudah ada websitenya di room chat. Ya, Ibu siapa tadi itu? Ibu Farah. Ya, Bapak Ibu silahkan di room chat, silahkan dilihat. Di situ sudah ada link untuk bergabung di Sultra Cerdas. Ada link juga mungkin untuk pendaftaran anggota IGI yang baru. Silahkan. Ya. Mungkin sudah terjawab ya, Bu Indah ya? Iya, sudah Pak. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengetahui untuk link pendaftaran silahkan lihat di room chat, sekaligus untuk bergabung di grup Sultra Cerdas untuk mengupdate selalu informasi terkait dengan website gratis ini. Caranya, ini pertanyaannya masih sama ya dari Bapak Sultan. Halo Ibu, sebentar. Iya, bagaimana Pak? Nah, gini, tadi kan room chatnya dibagikan, yang satu tadi itu untuk Sultra Cerdas, untuk itu link WA ya kan? Iya, nah, Pak. Yang satu lagi itu anggota IGI itu yang sudah terdaftar di ini memang anggota IGI sudah terdaftar, cuma nggak tahu gimana masuknya itu harus daftar jadi anggota IGI dulu atau gimana ini ya? Mohon penjelasannya gitu nanti kan. Kalau Bapak sudah pernah mendaftar menjadi anggota IGI, berarti Bapak memiliki kartu anggota IGI ya atau KTA ya?
Nggak ada. Ya, berarti Bapak sudah tidak perlu mendaftar lagi di IG, berarti Bapak sudah menjadi anggota sekarang. Jadi Bapak update informasi. Jadi masuk ke tadi itu yang tadi itu dibilang oleh Pak Baharudin itu gimana ya? Karena kan kurang kami pahami gitu, Bu. Oh iya ya, kalau begitu biar Bapak presenternya aja yang langsung menyampaikan. Jangan sampai kalau saya nanti ada kesalahan informasi atau kurang dipahami penjelasan dari saya. Silakan Pak presenter, langsung saja mungkin dijawab dari Pak Sindali. Ya, baik. Bahwa anggota IG ini sebetulnya gini Pak, kan program 100 website ini kan merupakan kerjasama perusahaan kami dengan Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, dalam hal kaitan kita bekerja sama dalam beberapa perancangan prasyarat utama, salah satunya adalah sekolah yang boleh menerima program ini adalah sekolah yang di dalamnya itu minimal ada anggota IG gitu. Ya, sehingga kami juga share link pendaftaran IG-nya. Siapa tahu ada peserta yang hadir malam hari ini kemudian karena merasa pentingnya program ini, berharap bisa mendapatkan, maka bisa saja ada yang ingin mendaftar di keanggotaan Ikatan Guru Indonesia. Maka link tersebut kami share Pak. Mungkin itu alasannya kami share. Nah, di room chat juga kami menyertakan link grup WhatsApp Sultra Cerdas, karena memang Vicon malam ini itu diselenggarakan oleh Sultra Cerdas Pak. Di grup itu rencananya kami akan merilis link pendaftaran sekolah ke sekolah kandidat penerima program 100 website itu. Jadi seperti itu. Jadi mengapa link chat itu juga grup WA itu kami share di room chat, karena memang informasi lanjutannya follow up dari kegiatan itu akan kami informasikan di grup WhatsApp Sultra Cerdas. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Pak. Terima kasih. Ini kan dari Sultra Pak, kan Sulawesi Tenggara Pak ya? Ya benar. Kami dari Aceh itu boleh nggak mendapatkan program itu? Cuma boleh Pak, boleh Pak. Boleh. Nah, boleh Pak. Kami masih ya. Ini Pak, apa namanya, di sekolah kami baru terdaftar anggota IG itu baru 2 orang. Jadi berarti harus memenuhi 4 orang lagi Pak ya? Atau gimana? Tidak Pak. Ya kalau sudah ada berarti sudah memenuhi syarat Pak itu. Sudah memenuhi syarat. Cuman kan begini. Ya nggak masalah Pak, nggak masalah. Jadi cuman kan begini Pak. Untuk kepentingan ini kan 100 website itu cukup terbatas juga ya, sehingga kami akan memprioritaskan distribusi pemerataannya gitu Pak. Kalau misalkan di daerah Bapak katakanlah Aceh itu mungkin belum ada, saya kira akhirnya jika Bapak mendaftar di link yang akan kami sharekan di grup Sultra Cerdas, nanti Bapak akan bisa saja sekolah Bapak itu akan menjadi salah satu sekolah prioritas gitu Pak. Cuma yang tadi Bapak bilang yang domainnya itu berbayar, apakah ini termasuk program ini atau gimana ini Pak? Domainnya berbayar, domainnya gratis Pak. Ini semua kami gratiskan dari tadi ada 10 berapa tadi itu yang Bapak bilang tadi, yang ada ibu yang bertanya yang berbayar itu gimana gitu lah. Oh yang berbayar, domainnya yang berbayar memang 55.000 saja Pak domainnya. Per tahun itu Pak. Oke, demikian ya Bapak Subaini. Pertanyaannya sudah dijawab oleh Bapak Presenter. Mungkin
mengefektifkan waktu lagi ini masih ada pertanyaan mungkin beberapa yang ini ada pertanyaan dari Pak Suherlin atau Ibu Suherlin ini. Pak, kalau membayar 55.000 per tahun apa dibatasi sekolah untuk mendaftar? Ya, silakan Pak. Tidak ada pembatasan. Jadi seluruh ya yang 55.000 per tahun itu kan pembelian domain untuk sekolah manapun itu dilayani, nggak ada batasan. Jadi sepanjang dia memenuhi prasyarat registrasi domain SCHID, maka sekolah itu layak untuk mendapatkan layanan seperti itu. Ini bicara konteks yang berbayar ya, bukan program 100 website gratis ini ya. Nah, kalau program 100 website kan dari seluruhnya itu kami gratiskan. Kalau kemudian terpilih, maka dia berhak mendapatkan itu. Seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak. Ini ada 2 orang lagi mungkin Pak yang bertanya ya. Kita masih punya waktu 5 menit ke depan. Singkat saja mohon pertanyaannya ya Pak. Bahasa Arab ya ini. Tidak jelas namanya. Ya silakan Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak mengajukan pertanyaannya. Mohon izin bertanya. Ya, silakan Pak. Saya sebelumnya di SMA 11 Bandung. Ya. Dulu sempat gabung IGI. Kemudian sekarang pindah ke Kemenag. Apakah mungkin kami dapat program website itu? Oh iya. Ya, silakan Pak Presenter langsung dijawab saja. Oh iya ya, saya agak kurang nangkap ini maksudnya Pak. Coba ini kan program untuk sekolah. Yang Bapak maksud itu pindah ke Kemenag, maksudnya gimana Pak ya? Mungkin sekolahnya Pak pindah ke madrasah. Pindahnya ke sekolah madrasah aliyah Pak. Ya, asalnya kan dari tadinya mungkin di bawah ini Pak ya. Kemudian pindah sekolah yang di bawah Kemenag seperti madrasah begitu. Ya, silakan Pak. Ya kan, ya jadi begini Pak ya, ini kan seluruh kami tidak memprioritas bahwa ini hanya sekolah di bawah Kemdikbud, ya. Ini program ini memang terbuka untuk sekolah baik itu formal maupun informal maupun sekolah keagamaan pun itu juga kami memberikan kesempatan yang sama. Cuman tadi karena inilah kerjasama antara Ikatan Guru Indonesia dengan perusahaan kami, maka di sekolah itu disyaratkan harus ada anggota IG-nya gitu. Jadi, kalau tidak ada anggota IG-nya maka sangat disayangkan tidak bisa mendapatkan ini, tidak bisa mendapatkan layanan ini gitu Pak. Jadi tidak mengenal ini ya Pak, harus Kemenak atau Kemdikbud. Oh iya. Iya. Tidak mau ya. Sekarang saya masih anggota IG, maksudnya masih tercatat di anggota IG, cuman posisi anggotanya dulu di Bandung gitu. Sekarang kerja saya PNS di MAN gitu. Apakah syarat keanggotaan itu masih bisa berlaku di bawah Keman atau gimana? Sebenarnya gini Pak, harusnya Bapak kan bisa mengupdate informasi melalui sistem informasi anggota IG ya, melalui anggota IG.org.id untuk kemudian di-approve oleh admin anggota di admin keanggotaan IG di wilayah tempat Bapak bertugas, karena admin wilayah itu terbagi di masing-masing daerah, misalnya kabupaten kota apa, satu orang, kemudian di atasnya kalau naik ke level provinsi berarti ada admin provinsinya. Dan keanggotaan IG itu tidak pernah hangus Pak, nggak pernah hilang sampai, karena sekali terdaftar misalkan sudah membayar 50.000 gitu Pak ya, di seumur hidup ya. Itu berlaku, tidak ada expire-nya. Yang
terpenting Bapak ngupdate ke adminnya bahwa oh saya sudah pindah di sini gitu Pak. Oh iya. Oke, demikian ya Baik, Pak. Pak. Terima kasih buat pertanyaannya. Selanjutnya mungkin yang terakhir ini Bapak Median Aprilian. Ya, silakan Pak Median. Median Apriliansa, monitor. Halo, Pak Median Apriliansa. Halo. Pak Median. Oh iya, tidak ini. Nah, mohon maaf Pak ya, saya mute kembali mikrofonnya karena sepertinya lagi tidak berada di depan. Oke, saya mungkin kembali sedikit dulu Pak di room chat belum kita mengakhiri kegiatan kita ini. Sudah banyak yang menanyakan cara daftar supaya dapat website untuk sekolah ya. Tadi sudah dijelaskan ya Pak Eko Budi, nanti Bapak informasinya saja di link YouTube bagikan berkaitan dengan materi kita hari ini. Semua pertanyaan Bapak Ibu itu sudah ada jawabannya, terutama bagi Bapak Ibu peserta yang malam ini terlambat join. Ya, berhubung malam ini di Indonesia bagian timur sudah menunjukkan pukul 10 lewat 1 menit. Ini artinya bahwa waktu kita untuk Vicon sudah berakhir. Jadi saya mohon maaf kepada Bapak Ibu mungkin yang masih ingin bertanya, nanti kita bisa diskusi kembali di room chat Sultra Cerdas di grup. Bapak Ibu yang sudah bergabung nanti kita bisa chat di sana lebih panjang lebar lagi atau bisa wapri-waprian dengan Bapak presenter kita kalau memang ada hal-hal yang spesifik yang ingin ditanyakan. Baiklah Bapak Ibu, diskusi kita akhiri sampai di sini, dan sebelum kegiatan Vicon Cerdas Sultra malam hari ini kita tutup, saya beri kesempatan kepada Bapak presenter untuk mungkin memberikan closing statement-nya sebagai kesimpulan dari presentasi pemaparan. Terima kasih guru hebat yang sudah bergabung di Vicon Sultra Cerdas pada malam hari ini. Terima kasih banyak sudah turut meramaikan video conference kita malam hari ini. Satu yang kami harap bahwa program kemudian bisa bermanfaat untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Bapak Ibu, bahwa program 100 website untuk sekolah ini merupakan proyek idealis kami yang coba kami bangun dengan basic kemampuan teknis, baik dari sisi programmingnya, pengelolaan servernya, sampai pada hal-hal yang sifatnya administratif. Tentu ini merupakan salah satu gerakan yang mungkin bisa dicontoh oleh teman-teman dari daerah lain yang bisa mencoba memprakarsai gerakan seperti ini, karena memang gerakan cukup banyak yang minati, terbukti tadi sempat pertanyaan yang sama, bagaimana mendapatkan layanan program 100 website ini. Dan sampai pada kesempatan ini juga saya mendapatkan beberapa waprian. Insya Allah dengan segala keterbatasan saya akan saya coba berikan penjelasan terkait program ini. Dan tentu program ini sebetulnya tidak sepenuhnya gratis ya, tidak sepenuhnya gratis. Ada yang ada yang memang berbayar, dan yang berbayar itu sudah merupakan tanggung perusahaan kami. Saya kira
separuh pada yang diberikan kepada perusahaan itu kemudian bisa kami kembalikan kepada masyarakat melalui program usaha kami itu bisa tetap langgeng, tidak dengan bagi kami gratis lalu kami akan rugi. Kami juga expect bahwa dengan ini kami ini akan menjadi pionir, bisa program project-project idealis selanjutnya di komunitas-komunitas yang berbeda atau di organisasi yang berbeda, dan bisa memfasilitasi sekolah-sekolah agar lebih ramai lagi publikasinya dan bisa lebih mudah mempromosikan prestasi daripada sekolah-sekolah di Indonesia. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bu Indah, saya kembalikan. Ya. Sekali ya hatinya Bapak presenter kita ini. Semoga dilancarkan rezekinya ya Pak, karena sudah mau berbagi website gratis kepada sekolah-sekolah. Dan mudah-mudahan sekolah saya juga bisa terseleksi, tercover menjadi salah satu penerima website gratis untuk sekolah ini. Amin. Baiklah Bapak Ibu. Amin. Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan yang sangat menarik, jelas dan sangat detail dari Bapak Baharudin tentang bagaimana strategi implementasi program 100 website gratis untuk sekolah. Semoga apa yang disampaikan, apa yang dipaparkan oleh beliau ini dari Bapak Ibu guru sekalian, dan insya Allah kita sama-sama berdoa semoga website gratis itu dapat juga di sekolah kita. Dan semoga ini bisa menunjang efektivitas kerja kita sehari-hari di sekolah. Ya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak presenter sudah sharing ilmu, sharing pengetahuan, sharing website gratisnya lagi. Ya, wow, luar biasa sekali ya pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada PSMK, terkhusus Ibu Umi Tira Lestari yang telah menyediakan event meeting ini bagi video conference Sultra Cerdas. Dan juga terima kasih Bapak Ibu peserta, baik yang dari Sultra maupun yang dari luar Sultra, dari Jawa, dari Kalimantan, dan semua daerah yang luar biasa semangat ingin tahunya, semangat belajarnya nggak pernah surut, telah bergabung malam hari ini bersama-sama kami, menyimak materi dan ikut berdiskusi di Vikon Sultra Cerdas. Terima kasih kepada Sultra Cerdas yang telah memberi ruang untuk menyelenggarakan video conference ini sebagai wadah belajar bagi guru-guru, sharing, diskusi, sekaligus menambah pengetahuan dan wawasan. Tentunya kegiatan kita malam ini memberi manfaat bagi kita guru-guru yang selalu ingin tahu, selalu ingin belajar, selalu ingin maju, dan tentunya siap menghadapi pendidikan 4.0. Terima kasih semua panitia Sultra Cerdas yang telah membantu kelancaran jalannya video conference malam ini. Ibu Tati yang sudah membantu memberikan rekaman layar, jangan lupa di-share ya. Banyak partisipan yang menanti sharing rekaman layarnya. Nantinya setelah di-share, sahabat Sultra Cerdas bisa menonton kembali, bisa melihat kembali hal-hal yang belum diketahui, mungkin bisa diperoleh melalui rekaman layar. Akhirnya saya Indah mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tentunya hidup adalah proses, hidup adalah belajar, tanpa ada batas umur, tanpa ada kata tua. Ketika jatuh harus berdiri lagi, kalah kita mencoba lagi, gagal kita bangkit lagi. Jangan pernah menyerah. So never stop to study because the life is never stop to teaching. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. Sampai jumpa di Vikon Sultra Cerdas berikutnya. Saya akhiri kegiatan kita malam hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.